warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likaffatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sahibi a'lal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlis ilmi, jamaah pengajian rutin pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bekam Bumi Cibarusah Asri, khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Pembangunan Masjid, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, memperoleh syafaat ultima dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 26 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2022. Kita awali dengan pembacaan umum kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan guru-guru kita, serta saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita semuanya, juga keluarga kita yang masih hidup, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah ibadah kita kepada Allah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan yang sedang sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Ditilkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
Oleh karena kurang lebih sekitar 15 hari lagi atau 14 hari lagi kita umat Islam di seantero dunia, di berbagai belahan dunia akan merayakan salah satu hari raya umat Islam, hari besar umat Islam, yaitu Idul Adha, yang artinya hari raya kurban, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah hari raya haji, karena hari raya tersebut dilaksanakan di bulan haji atau bulan Dzulhijjah, yaitu pada setiap
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau umpama ada sebuah pertanyaan dan pertanyaan itu ditanyakan atau ditujukan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah boleh berkurban dengan seekor kambing atau dengan seekor domba untuk satu keluarga? Pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya berdasarkan berbagai sumber dalil yang ada di dalam agama, bahwa berkurban dengan satu ekor kambing, kambing itu bahasa Arabnya gonam, atau dengan seekor domba, domba itu bahasa Arabnya do'en atau do'nun, kan binatang-binatang atau hewan-hewan yang oleh agama dibolehkan untuk dikurbankan atau untuk disembelih sebagai ibadah kurban pada hari kurban. Pertama do'en, domba yang usianya sudah mencapai 1 tahun lebih atau sudah musinnah, sudah berganti gigi. Kalau untuk kambing, gonam, atau untuk bakor, sapi, atau untuk jamus, kerbau, itu yang usianya sudah mencapai 2 tahun lebih. Kalau untuk unta atau ibil, yang usianya sudah mencapai 5 tahun lebih, ini yang sah untuk dijadikan kurban. Nah, berkurban dengan seekor kambing atau dengan seekor domba itu tidak mencukupi, atau bahasa hukumnya tidak sah, tidak boleh diatasnamakan untuk satu keluarga. Misalnya keluarganya ada 5 orang atau 10 orang atau 15 orang, korban atas nama satu keluarga 10 orang hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi kalau berkorban dengan seekor kambing atau seekor domba itu hanya berlaku untuk satu orang saja, untuk satu atas nama satu orang saja. Jadi hukumnya dikiaskan dengan hukum membayar denda, meninggalkan wajibnya haji. Kan jemaah haji kalau umpama di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ketika mereka sedang dalam keadaan melakukan manasik haji atau ibadah haji di sana, kemudian umpama ada salah satu jemaah haji yang meninggalkan wajib haji, meninggalkan salah satu daripada wajib haji, maka itu kena denda di sana. Dendanya menyembelih seekor kambing, seekor domba. Demikian pula dalam hal berkurban, untuk satu ekor kambing, untuk satu ekor domba itu dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Jadi nggak bisa untuk sekeluarga. Kalau untuk sekeluarga, misalnya keluarganya terdiri dari 7 orang, itu dengan seekor sapi, dengan seekor kerbau, dan ada hadisnya. Kalau untuk seekor onta bisa untuk 10 orang. Ya kalau umpama dibolehkan seekor kambing, seekor domba untuk sekeluarga, keluarganya ada 10 orang, pasti orang kaya pun kurbannya pakai kambing, nggak ada yang pakai sapi. Karena harga kambing seekor lebih murah daripada harga sapi seekor. Kambing paling 3 juta, tapi kalau sapi bisa 20 juta.
radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, Anas bin Malik telah berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam doa bikabsaini amlahaini aqranaini jabahahuma biadil karimah sama wa kabbaro. Hadisun sahihun rahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita artikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkurban bikabsaini dengan menyembelih 2 ekor kambing, amlahaini aqranaini, 2 ekor kambing yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang mulus-mulus, yang sempurna. Karena kalau kita berkurban dengan hewan kurban yang cacat, itu enggak sok kurbannya, seperti kakinya pincang, atau telinganya cuma sebelah, atau matanya pincang, atau ekornya buntung, atau kurus sekali tanpa gaji, enggak sok kurbannya. Rasulullah pernah bersabda, "Azimu dohayaku, muliakanlah hewan kurbanmu, besarkanlah hewan kurbanmu, sempurnakanlah hewan kurbanmu. Fa'innaha, karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu ala siroti matoyakum, itu akan menjadi kendaraanmu buat kamu nanti melintas di atas sirot, di atas jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga. Jadi hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita nanti di sana. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing yang bagus-bagus, yang mulus-mulus, yang gemuk-gemuk, yang banyak dagingnya, yang sempurna, yang harganya mahal. Kemudian jabaha beliau menyembelih sendiri huma terhadap 2 ekor kambing tersebut. Jadi ketika beliau berkurban, beliau enggak nyuruh orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya, tapi hewan kurbannya beliau sembelih sendiri. Nah, dengan tangannya, biadil karimah, hewan kurbannya beliau sembelih sendiri dengan tangannya yang mulia. Sama kemudian beliau ketika mau menyembelih hewan kurban menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Wa kabaro, dan beliau bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan menurut keterangan di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih itu kitab hadis karangan Imam Muslim, juz yang ke-13 halaman 122. Bagi bapak yang punya kitabnya, kitab Sahih Muslim, nanti pulang dari sini dibuka tuh kitab Sahih Muslim juz 13 halaman 120. Apa dibuka? Nggak ada, yang ada TikTok. Ini salah buka atau yang buka HP? Bukan buka kitab. Baik, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyembelih hewan kurbannya, yaitu 2 ekor kambing tadi, beliau mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa doa bihi. Ketika beliau hendak menyembelih hewan kurbannya, beliau mengucapkan Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma ya
Maksudnya ketika beliau menyembelih kurbannya, beliau mendoakan manakala nanti keluarganya di kemudian hari ada yang berkurban, agar kurban keluarga diterima oleh Allah. Maksudnya ke sana. Bukan atas nama keluarganya, tetap kurbannya atas nama beliau satu orang, bukan atas nama keluarga. Itu beliau mendoakan agar manakala nanti di kemudian hari ada salah seorang keluarga beliau yang berkurban, beliau sudah mendoakan agar kurban keluarga diterima oleh Allah. Bukan atas nama keluarga, tetap kurbannya atas nama Rasulullah sendiri. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Ini juga sama maksudnya, beliau mendoakan agar manakala nanti di kemudian hari umatnya berkurban, beliau mendoakan agar kurban umatnya diterima oleh Allah. Jadi pada waktu itu beliau berkurban tetap atas nama diri beliau sendiri, bukan di atas nama keluarganya, bukan di atas nama umatnya. Jangan salah persepsi, jangan salah paham. Bahaya. Kita nggak usah kurban. Emang kenapa? Karena kita sudah dikurban sama Rasulullah. Enak aja lu. Pelit lu. Emang pelit mau kurban? Pakai dalil lagi. Nah, kita garis bawahi kalimat wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Mengenai hal ini itu ada keterangan yang menjelaskan. Keterangannya terdapat di dalam kitab Bariqatul Muhammadiyah, halaman juz yang kedua, halaman 99. Jadi yang dimaksud dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad itu maksudnya ja'ala sawabahu li alihi wa li ummatihi. Maksudnya pada waktu beliau saat itu menyembelih hewan kurbannya sebanyak 2 ekor kambing yang bagus-bagus, beliau menghadiahkan sebahagian pahala kurbannya untuk keluarganya dan untuk umatnya. Jadi bukan 2 ekor kambing yang saat itu disembelih oleh Rasulullah itu bukan kurban atas nama keluarganya, bukan kurban atas nama seluruh umatnya, tapi itu maksudnya beliau berkurban dengan 2 ekor kambing, sebahagian pahala kurban beliau hadiahkan pahalanya untuk keluarganya yang belum berkurban dan untuk seluruh umatnya yang belum berkurban. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada keluarganya, saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kalau ada di antara keluarga beliau, kalau ada di antara umat beliau yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban sampai meninggal dunia, minimal sudah dapat pahala kurban dari Rasulullah. Pahalanya bukan atas nama, bukan. Enggak seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Jaber. Itu enggak sependapat dengan saya. Beliau mengatakan saya mengabdi bisa untuk keluarga, enak saja. Dasar pelit. Kalau sekeluarga pakai sapi dong yang gede, yang dagingnya banyak. Seekor kambing ada yang murah lagi yang sejuta. Mana ada kambing sejuta. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini jelas kan? Jelas ya, bisa dipahami. Jangan sampai nanti masyarakat jadi bingung. Ini pendapatnya begini, makanya saya jelaskan. Gitu. Jadi di dalam kitab Bariqatul Muhammadiyah juz 2 halaman 99 dijelaskan ja'ala Rasulullah telah menjadikan sawabahu akan pahala kurbannya yang 2 ekor kambing tadi, itu pahala kurban beliau sebahagian dialihi, beliau hadiahkan untuk keluarganya, wali ummatihi, dan untuk umatnya. Jadi itu kurbannya tetap kurban atas nama siapa? Atas nama Nabi Muhammad. Cuma sebagian pahala kurbannya
sebagai bukti bahwa Rasul cinta kepada keluarganya dan kepada umatnya. Kalau ada di kemudian hari umatnya yang tidak mampu berkurban, minimal sudah dapat bagian pahala kurbannya Rasulullah, tapi tetap dia belum berkurban, kan lumayan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan salah persepsi, jangan salah pemahaman. Adapun hukum berkurban, para ulama ahli fikih, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Hambaliyah, itu mereka ikhtilaf, berbeda pendapat. Sebahagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu berkurban, bagi yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, untuk membeli seekor kambing atau seekor sapi pada tanggal 10 Dzulhijjah dan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut hari tasrik. Itu pendapat yang pertama, bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sama halnya seperti ibadah haji, ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, wajib enggak? Belum wajib kalau belum mampu mah. Tapi kalau sudah mampu wajib, jangan dinanti-nanti. Demikian pula berkurban. Nah, para ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu, pertama, berdasarkan Al-Quran surah 108, yaitu surah Al-Kautsar, ayat yang kedua yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini yang dijadikan dasar kurban itu wajib. Kata Allah dalam surat 108 surat Al-Kautsar juz 30 ayat 2, fasholli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Atas dasar ayat ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu berdasarkan sebuah hadis. Jadi ada dasarnya. Enggak ujug-ujug berpendapat wajib tapi enggak ada dasar, enggak bisa. Kalau bicara agama harus pakai dasar, pakai dalil. Enggak bisa bagaimana kita, enggak bisa. Karena agama itu hukum Allah. Baik. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, di mana hadis tersebut dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk berkurban, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, akan tetapi ia tidak berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri atau mendekati tempat sholat kami. Menurut sebagian para ulama, hadis ini menjadi dalil tentang diwajibkannya berkurban bagi yang mampu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang mampu tapi nggak mau berkurban karena bakhil, karena kikir, karena sayang sama hartanya,
nggak suka sama orang itu, orang kaya yang pelit itu, mampu berkorban tapi nggak berkorban. Nah, itu sampai-sampai oleh Rasul dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah. Udah, jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat kamu bukan umatku. Itu. Alhamdulillah para jamaah. Kemudian pendapat yang kedua, berkorban itu hukumnya sunnah. Sunnah bagi yang apa? Bagi yang belum mampu. Sunnah berarti kalau dia nggak mampu, tapi kalau dia mau, boleh nggak? Boleh. Nah, sunnah itu maksudnya begitu. Berkorban itu sunnah bagi yang belum mampu. Tapi kalau dia mau, walaupun belum mampu, boleh nggak? Boleh. Malah bagus. Malah dia lebih bagus daripada orang yang mampu. Yang mampu mau berkorban karena yang kaya berkorban ya wajar karena kaya banyak uangnya. Ini miskin tapi berkorban, kan luar biasa. Itu. Berarti mengalahkan yang kaya. Kalau ada orang miskin nggak mampu tapi berkorban, sementara ada orang kaya mampu banyak orang tapi nggak berkorban, berarti kan kalah orang kaya tuh. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, para ulama yang berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya sunnah, pertama berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah begini, "Umirtu, aku telah diperintahkan oleh Allah bin nahri untuk berkurban pada setiap tahun, yakni pada setiap hari raya kurban atau pada setiap hari raya haji. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk berkurban pada setiap tahun." Jadi kalau bagi Rasulullah kurban itu wajib, makanya Rasulullah kurban setiap tahun sepanjang hidupnya nggak berkurban, karena bagi Rasulullah itu kurban wajib. Bagi kita umatnya sunnah karena takut memberatkan. Nah, padahal Rasulullah bukan orang kaya, rumahnya aja sempit kok. Beliau tidurnya di atas pelepah daun kurma, bukan di atas sleeping bag. Tapi tiap tahun berkorban Rasulullah. Nah, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Wahwa sunnatul lakum, akan tetapi berkorban itu bagimu sunnah, bagi umatku sunnah. Itu yang pertama, yang dijadikan dalil, yang dijadikan landasan hukum, yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang berpendapat bahwa kurban sunnah bagi yang belum mampu, tapi bagi yang sudah mampu wajib. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini, kutiba alayya nahru wa laisa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan oleh Allah kepadaku berkurban. Itu kata Rasulullah. Kutiba alayya nahru, telah diwajibkan atasku berkurban. Jadi aku oleh Allah diwajibkan berkurban tiap tahun. Makanya aku tiap tahun berkurban. Itu kata Rasulullah. Falaisa biwajibin alaikum, akan tetapi berkurban itu enggak wajib untuk kalian, untuk umatnya sunnah bagi yang belum mampu, tapi tetap wajib bagi yang sudah mampu. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Jelas ya? Kalau nggak jelas tanyakan aja, nggak apa-apa. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, qadimi udhiyataki wa ashidiha fa inna laki bi awwali qatratin taqaturu min dami 'alal ardi ayyabirullahu ta'ala ma
beliau, putra Abu Bakar Siddiq, putri. Jadi Siti Aisyah ini putrinya Abu Bakar Siddiq. Yang Abu Bakar Siddiq memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah berkenan menikahi putrinya. Jadi Rasulullah menikahi Siti Aisyah bukan keinginan Rasulullah, itu permintaan dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pengen punya mantu Rasulullah. Rasulullah nggak enak nolaknya karena Abu Bakar Siddiq banyak jasanya kepada Rasulullah. Nggak enak nolaknya diterima. Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, qadimi udhiyataki, berikanlah hewan kurbanmu." Jadi Rasulullah setiap tahun selalu mengingatkan kepada istrinya, kepada Siti Aisyah agar berkurban. Makanya Rasulullah katakan kepada Siti Aisyah, qadimi udhiyataki, berikanlah hewan kurban untuk tahun ini. Wasidiha, dan saksikanlah olehmu penyembelihan hewan kurban. Jadi sunnah hukumnya bagi yang berkurban agar menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Kalau umpama hewan kurbannya disembelih sama panitia penyembelihan hewan kurban, sunnah dia datang menghadiri, melihat, menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, seluruhnya diampuni habis oleh Allah untuk setiap satu tetes darah hewan kurban yang menetes di atas tanah ketika disembelih. Itu untuk setiap satu tetes darah hewan kurban yang menetes di atas tanah ketika hewan kurban tersebut disembelih, itu menjadi sababiah seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang berkurban diampuni oleh Allah. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala nafasa amlil mu'minat amat, apakah karunia pahala ini berlaku untuk kami saja atau juga berlaku untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh orang yang beriman dari golongan umatmu?" Rasulullah menjawab, "Balana walil mu'minina amat." Karunia pahala yang besar ini berlaku untuk kita dan untuk seluruh orang-orang yang beriman, yakni dari golongan umat Nabi Muhammad yang berkurban di hari raya kurban. Allah, innal udhiyata minal a'malil mundiyah, tunajjir sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Kata beliau dalam sabdanya, ingatlah sesungguhnya berkurban itu adalah merupakan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan bagi pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat, dari malapetaka dunia dan akhirat. Demikian pembahasan tentang kurban, sebenarnya masih panjang, nggak cukup 1 jam, nggak cukup 2 jam, nggak cukup 3 jam. Tapi oleh karena sudah masuk waktu isya, jadi pengajian kita malam ini cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun pembahasan tentang kurban singkat, nggak nyampe 1 jam, tapi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa hidayah. Dan yang lebih penting, semoga kita oleh Allah diberikan hidayah, diberikan pertolongan, diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk dapat mengimplementasikan, untuk dapat mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing, diamalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho Allah. Akhirnya mari kita tutup tadi dengan malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.